It's moving day. Balik lagi dengan kami, keluarga isi 5 yang kalau liburan pasti hobinya loncat-loncat hotel. Dari zaman dulu, namanya tuh masih BTDC alias Bali Tourism Development Corporation. Kami tuh udah suka banget stay di satu area yang banyak orang bilang elit di sisi selatan Pulau Dewata. Sekarang orang-orang lebih familiar nyebutnya tuh ITDC. Di dalamnya banyak banget pilihan hotel-hotel mewah bintang 5. Menuju ke sana, kami yang habis nginep di daerah Legian harus menempuh perjalanan sekitar 35 menitan. Karena kan sekarang Bali macet banget ya. Kita lewat tol laut Bali Mandara pastinya. Nah, nggak jauh dari luar tol itu akan ketemu sama gerbang masuk yang Bali banget lah. Always feels like going back home every time we see this entrance gate. Tampang suamiku memasuki area favoritnya di Bali. Bali kurang. Oh, sekarang pembukaan. Oke, siap bos. Di video kali ini, kami akan share pengalaman nginep di Ayodhya Resort Bali. Ini pertama kalinya kami akan nyoba stay di hotel ini. Karena dulu zaman pandemi, aku tuh sempet sebulan full muter-muterin hotel di Bali. Ayodhya ini termasuk hotel yang harus tutup. Ke Bali di 2024 kali ini, resort megah yang satu ini tuh udah beroperasi lagi. Yuk, bareng-bareng kita lihat seoke apa ya hotelnya. Lokasinya itu ada di ujung sisi kanan ITDC, deket gerbang keluar yang satu lagi tuh yang ke arah Nasi Ayam Bu Oki. Patokannya nanti kalau masuk dari gerbang utama kita ngelewatin dulu jalan yang masuk ke arah Pantai Mengiat yang untuk masyarakat umum. Terus setelah itu ada gerbang buat Merusaka, Hotel Merusaka. Nah, baru selanjutnya sebelahnya ketemu deh sama gerbang utamanya Ayodhya. Sambil jalan ke sana, seperti biasa aku mau share kalau aku selalu pesen kamar hotel murah di aplikasi tiket.com. Dapetin harga termurah untuk banyak pilihan hotel di dalam dan luar negeri. Ditambah, kalian bisa dapat ekstra cashback up to 600.000 kalau pakai kode promo aku. Keluarga nginep untuk hotel domestik dan keluarga stay untuk hotel luar negeri. Cashbacknya akan dalam bentuk beli-beli tiket points ya. Aku kasih contoh nih, harga kamar di Ayodhya Resort Bali ini 1,8 juta rupiah untuk tipe kamar termurahnya. Ingat, harga dapat berubah sewaktu-waktu ya. Nah, kami nginep di tipe kamar Deluxe Classic Garden View. Harganya itu 2,3 juta rupiah setelah pajak. Ini udah termasuk sarapan. Nggak perlu khawatir, tinggal pakai kode promo kami. Keluarga nginep, setelah nginep kalian akan dapat cashback up to 500.000 beli-beli tiket points yang bisa digunakan untuk liburan selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram tiket.com buat promo menarik lainnya. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com sekarang. Bagus bangun. Oke, kita udah sampai di tujuan hari ini di Nusa Dua. Aku belum pernah stay di sini, jadi kali ini nyobain stay di Ayodhya Resort. Sekarang check-in dulu. Begitu melangkahkan kaki ke area lobi, nuansa rumah atau mungkin istana ya, istana Bali itu akan langsung terasa kental. Aku cerita sedikit, Ayodhya Resort Bali ini tuh mengusung konsep kerajaan air, Water Kingdom. Jadi selama kita di sini itu akan berasa kalau kita tuh nginep di kerajaan khas Bali yang sangat megah. Lihat nih ya, lobinya itu kelihatan kan banyak banget relief patung-patung besar yang berdiri di sana. Contohnya tuh yang di belakang itu ada di bagian tengahnya lobi nih. Itu adalah patung Dewi Sinta, istri dari Dewa Rama. Mereka tuh tokoh utama kisah Ramayana. Pernah denger kan ya pasti? Nah, ini ceritanya kita lagi dipasangin gelang simbol Tridatu namanya. Gelang Tridatu itu kalau menurut staf hotel ngejelasin penangkal hal-hal buruk gitu. Ini hanya simbolis aja untuk setiap tamu-tamu yang datang. Setelah menikmati
welcome drink, kami nungguin kamar ready, keliling-keliling tuh. Di situ ada coffee shop gitu, Java Hut namanya. Bisa mesen minuman seger di sana sambil ngeliatin keseluruhan resort dari kejauhan. Ini juga ada balai-balai di sini, bisa juga buat istirahat leleh, asik banget sambil nunggu kamar ready. Kalau capek habis perjalanan jauh, terbang jauh, bisa banget nih leleh gegoleran di sini sambil ngeliat ijo-ijonya sekeliling resort. Yang unik di resort ini tuh kalau teman-teman dari arah kanan kalau masuk ke lobby tuh ada Balai Banjar namanya. Ini areanya Balai Banjar itu. Kalau di Rumah Bali tuh Balai Banjar itu kayak apa ya bilangnya ya, dia kayak tempat ngumpulnya anak-anak muda di sana untuk main, cerita, ngobrol, kenalan. Karena itulah di sini banyak disediain macam-macam mini games kayak main kartu, terus ini main alat-alat musik khas Bali. Ada disediain displaynya ogoh-ogoh yang kecil-kecil, terus kayak gitu patung-patung barusan. Nah, kalau mau main atau belajar gamelan Bali juga bisa di sini. Ada time schedule-nya yang bisa dicek di hotel pas check-in. Terus kita sekarang menuju kamar. Kamarnya kira ready nih. Aku kamarnya kebetulan di lantai yang sama dengan lobby, cuman rada ke belakang aja ke arah pool. Ini dia kamarnya, luas kamarnya ini 48 meter persegi, cukup luas. Dan di area depan begitu masuk pintu tuh di sebelah kiri langsung area kamar mandi. Dia ada bathtub tapi nggak terpisah dengan showernya, masih gabung. Bedanya dengan Grande, kalau Grande satu tingkat di atas Deluxe itu udah terpisah antara bathtub dan showernya. Ini untuk wastafel dengan amenities yang lengkap, terus disediakan 4 botol air mineral yang bisa ditambahin kalau kurang, boleh request. Lalu di bawah sini ada chiller, ada kulkas mini yang masih belum diganti nih ya, mudah-mudahan nggak lama lagi akan diperbarui juga, karena termasuk dengan di dalam sini ada safe deposit box. Itu juga safe deposit boxnya juga udah jadul banget. Mudah-mudahan lagi proses ganti ke yang baru-baru, karena aku lihat di Grande Room udah ganti sih, udah lebih baru. Di dalam sini ada area wardrobe, ada gantungan, ada sendal kamar juga. Kemudian di atas itu ada kayak duvet buat ngelapisin kasur. Kalau kerasa kurang empuk, boleh pakai itu, request panggil housekeepingnya. Terus kita masuk ke area tidur nih. Oh, ini ada kaca full body mirror juga buat cek outfit. Terus kasurnya king size bed, bukan yang gede banget, yang super king, enggak. Di king size biasa. Kemudian TV-nya udah smart TV, wajib ya kayaknya ya, kalau hotel bintang 5 wajib smart TV. Lalu disediakan sofa yang cukup gede. Kalau anak-anak balita masih bisa tuh disuruh tidur di situ. Dan ini balkon nyambung langsung, view-nya ke arah air-air dan garden yang ada di depannya tuh, kayak danau gitu ya. Itu di danau itu banyak hewan-hewan kayak bangau, terus bebek-bebek, burung-burung gitu, banyak banget yang mampir ke situ tuh setiap harinya. Dan itu jalan menuju pool, nanti aku ajak teman-teman ke sana. Selamat sore. Ini kita lagi mau ke pantai. Tapi lagi lihat kanan kiri nih, ke arah mana pantai dan poolnya. Di lantai dasar tower yang aku inepin itu tuh ada patung burung gede banget. Menurutku sih itu kayaknya patung elang. Kalau diceritain Ramayana tuh sepertinya burung yang nyelamatin Dewi Sinta. Tapi kalau salah aku mohon maaf ya. Terus kita ngelewatin area spa-nya juga, cuman gak aku shoot dalamnya. Dan di sebelah spa itu ada tempat ruangan buat squash tuh. Kalau koridornya memang berasa tua ya, karena memang lihat aja nih keramiknya belum ganti, masih yang old school banget gitu, pink, nuansanya masih belum renov deh kayaknya untuk bangunan tower yang aku inepin ini. Tapi kalau masalah kebersihan area sekitarnya sih so far so good kok teman-teman. Jadi mereka maintenance-nya cukup baik, hanya saja memang dari fisik bangunannya sudah cukup tua, karena memang resort ini usianya setauku sih udah 30 tahunan ya.
Kita jalan mendekati area pool, itu ada kayak poolside cafe namanya Surfers Corner, itu bisa buat meal kalau pengen makanan ringan di sana tersedia sepanjang hari. Dan ini area buat anak-anaknya nih, kolam berenang yang disediakan slide yang buat anak kecil, dan juga ini kayak kolam ceteknya. Kayaknya kalau nggak salah sekitar 50 atau 60 cm doang dalamnya. Dan ada kanopi di atasnya. Ini anakku dikasih buah potong. Kita baru nyampe, terus ada petugas hotelnya, staffnya yang nyamperin. Area kolam renang lainnya tuh ini di bagian depan, namanya Infinity Pool Ayodhya. Di situ cukup dalam sih sebenarnya, dalamnya kalau nggak salah aku sekitar 150. Nggak jauh dari situ banyak sunbed, banyak tempat duduk-duduk yang disediain memang ke arah laut view-nya. Jadi kalau lagi sore sepoi-sepoi itu enak banget di sana. Mau afternoon tea juga bisa di sana. Di depan nih lapangannya kroket, terus ada kayak ini aku nggak tahu namanya apaan. Di ujung ada pingpong, ada mini golf juga. Banyak lah macam-macam. Dan di sisi pojok tuh masih ada yang buat Ayodhya Palace, yang nginep di Ayodhya Palace itu ada sunbed tersendiri di sana. Kita muter lagi balik ke arah main poolnya, teman-teman bisa lihat main poolnya tuh bentuknya laguna dan gede. Di situ ada banyak disediain kayak floaties tuh, ban-ban renang, terus ada ring basket juga, cukup dalam sekitar 160 cm. Jadi pastikan yang kesana, kalaupun ada anak-anak, pastiin pakai swim vest atau dia udah jago berenang dan dijagain orang tua. Tadi kita ngelewatin buat naik sepeda. Nanti aku ajak teman-teman juga naik sepeda sekeliling ITDC nih, di nyusurin pantainya. Selain kolam renang, ada fasilitas rekreasional lainnya. Di situ ada hammock. Nggak jauh dari hammock itu ada trampolin. Dan trampolin ini bisa dipakai juga untuk dewasa karena beratnya maksimum bisa sampai 100 kilo. Tuh lihat yang happy siapa ya, yang bapaknya apa anaknya tuh. Dan ini kayaknya yang jadi ikonnya di Ayodhya itu ada giant swing gitu gede, satu di deket trampolin dan satu lagi di pinggir pantai. Biasanya yang pada hobi foto-foto tuh ngantri bela-belain ke swing itu tuh. Sekarang kita lihat suasana pantai menyiat di sore hari. Aku sih suka ya pantainya, nggak rame. Karena walaupun di sebelah itu ada akses buat umum, tapi mereka nggak akan masuk ke area hotel. Cuman memang nggak ada pembatas, jadi untuk anak-anak bener-bener harus diawasin banget nih supaya nggak kebawa arus, karena kalau jam-jam tertentu ombaknya lumayan kenceng. Nih kayak gini ya, pada berendam sore-sore, banyak sih rame-rame dan banyak yang nelayan lagi mancing juga sih sebenarnya, in case ke seret-seret ke arah rada belakang. Sebenarnya cetek, cuman arusnya kalau untuk yang nggak kebiasa agak bikin grogi ya. Nah ini tadi aku sempet di awal nyebutin afternoon tea. Kita dapat complimentary afternoon tea, jadi dinikmatin sambil nungguin anak-anak pada main pasir, ada yang main nyebur di air. Ini suasananya menjelang maghrib nih, udah mulai turun mataharinya dan ini makin gelap juga. Tapi nggak gelap kok, karena banyak lampu-lampu yang menghiasi dan emang banyak yang nungguin jam dinner sambil ngeringin badan kan habis berenang seharian. Nih anakku aja masih gelap-gelap, masih pada berenang juga. Beginilah kehidupan kalau liburan di area ITDC, sampai malam nggak akan sepi. Tetap aja suasana hotelnya rame, banyak yang nongkrong-nongkrong begini nih, menikmati sepoi-sepoi angin laut di malam hari. Nggak jauh dari sini tuh ada area yang dikhususkan untuk tamu cilik, itu namanya Movie Under the Star. Jadi mereka nyediain layar gede gitu untuk anak-anak nonton film khusus anak-anak. Saat itu Frozen tuh salah satunya. Orang tua boleh nemenin, tapi boleh juga sambil nikmatin makan malam di sebelahnya. Anak-anaknya disediain tempat buat anteng. Mereka juga nyediain penjualan popcorn. Good morning. Ini aku lagi jalan pagi sama Panji. Anak-anak masih tidur. Ngeliat di sekitaran hotel ada apaan sambil buang tenaga sebelum sarapan. Ternyata setelah kita jalan tuh nyampe-nyampenya di
Namanya Nusa Gede Island. Nusa Gede Island ini tuh kayak gugusan pulau gitu, tempat orang banyak beristirahat dan ini bisa diakses oleh umum. Mereka banyak yang olahraga ringan, jogging atau sekedar jalan aja. Terus ada water blow di sana. Water blow itu teman-teman mungkin pernah denger ya, yang nyembur air ketemu karang gitu. Kayaknya waktu aku kesana belum buka. Mereka buka dari jam 9. Aku datangnya pagi-pagi banget. Terus di situ juga ada pura gitu yang mirip-mirip di Tanah Lot karena posisinya jadi kayak di atas tebing. Selesai dari sana kami balik lagi ke arah hotel karena perut sudah mulai kriuk-kriuk. Kita ngelewatin Grand Hyatt menuju Ayodhya Bali. Nah, udah selesai, balik ke kamar, terus bangunin anak-anak buat ngajakin mereka sarapan. Posisi sarapannya itu di lantai bawahnya lobby, namanya Waterfall Restaurant. Sebenarnya bisa pilih di 2 tempat, ada satu lagi restoran India gitu di depannya untuk makanan-makanan vegetarian, khususnya India. Nah, ini namanya Ganesha. Kita lagi antri sarapan, dicariin tempat duduk karena kesananya waktu itu lagi musim liburan anak-anak sekolah, jadi memang hotelnya okupansinya lagi tinggi. Pilihan menunya sendiri cukup banyak, tapi mereka lebih fokus ke western food gitu, makanan Indonesia-nya nggak terlalu banyak. Ini contoh menu Indonesia yang tersedia saat itu, ada sate segala, terus ada tumisan sayuran dan ada cah daging gitu. Di sebelahnya ada salad bar dan cold cuts, kemudian geser ada yogurt. Nah, ini section sup-supan, ada saat itu lagi ada bakso ayam, terus di sebelahnya ada soto ayam. Geser lagi ke sana tentunya ada bubur ayam. Pokoknya yang anget-anget lah. Beres dari yang anget-anget kita ke bagian roti-rotian, pastry Danish gitu. Ke sebelah sini tuh toast, macam-macam roti tawar. Di sebelahnya roti tawar itu juga ada sereal, beraneka macam sereal. Bisa dipilih dengan aneka macam susu juga. Terus tentunya tidak lengkap kalau nggak ada pancake, waffles. Kemudian ada ini beef bacon dan sosis-sosisan. Di sebelahnya sebenarnya ada egg station juga tuh. Dan buat yang alergi gluten, ini section gluten free, mau donat, mau cake. Ini ada waktu itu srikaya labu cake-nya. Terus nggak jauh dari sini ada buah potong. Memang kalau pas lagi musim liburan perlu banyak sabar, karena kayak mau bikin omelet aja harus ngantri panjang kan, harus sabar. Atau ngakalinnya bangun pagi-pagi banget supaya nggak rame. Dan restorannya ini Waterfall itu kan langsung ngadep ke danau ya, jadi enak banget tuh, banyak burung-burung mampir kalau kita lagi sarapan di pagi hari. Nah, di awal tadi tuh kan aku sempat cerita kalau aku bakal ngajak teman-teman keliling kita di Nusa Dua pakai sepeda yang disediain complimentary gratis dari Ayodhya. Kita start dari Ayodhya tuh aku ngarah ke kanan dulu, itu bentuknya St. Regis, terus kita ngelewatin Novotel. Dari situ jalan ini paving blocknya nih balik lagi ke Ayodhya. Nah, dari Ayodhya aku jalan terus sampai ke mentok di ujung yang perbatasan mau ke arah Konrad, tapi ini langitnya mendung, jadi aku tunjukin videonya backward ya, arah balik. Jadi dari arah ujung yang perbatasan Tanjung Benoa nih, itu tuh yang gede di oren-oren di sana tuh Konrad, kita arah balik ke Ayodhya supaya cakep view-nya, langitnya biru, awan mendungnya di belakangku. Lewatin semua hotel nih, dari tadi Club Med, Sofitel, terus setelah Sofitel itu ada Nusa Dua Beach Hotel. Kemudian dari Nusa Dua Beach Hotel ini ada Westin. Ini enak banget nih kalau dicobain satu-satu nginep di hotel-hotel yang bersebelahan ini. Sebelahnya Westin itu Laguna, di sebelah Laguna ada Melia. Terus nah Melia ini berbatasan dengan kayak juga ada kayak semenanjung gitu, kayak gugusan pulau gitu. Ngarah ke sana kita ngelewatin tempat makan gitu, The Bay namanya. Dari Melia, dari si gugusan pulau itu aku balik lagi ke arah Ayodhya itu ngelewatin
Grand Hyatt. FYI, Grand Hyatt ini adalah hotel di ITDC yang garis pantainya paling panjang, paling lebar gitu garis pantainya. Jadi space buat main pasir dan main di pantainya enak banget. Dan baliklah kita ke area Ayodhya. Aku mau nunjukin, ini dia Camp Ananda namanya. Playground. Kids Clubnya Ayodhya. Di sana banyak fasilitas buat anak-anak, terutama yang menurutku di bawah usia 5 tahun, toddler. Area dalamnya bersih, luas, dan mainannya juga macam-macam. Nih Daud seneng main di sini, walaupun dia pengennya ditemenin sama si kakak. Kalau outdoornya juga ada, mereka nyediain area outdoor itu macam-macam aktivitas sih sebenarnya di sana. Bisa main bola juga, bisa ada kayak kolam kecil, nanti aku tunjukin. Kolam kecilnya bisa belajar ngasih makan ikan, ada jembatan kecil di sana. Nah, ini dia area outdoornya di belakangnya gedung Kids Clubnya tadi. Kalau mau nitipin anak, tapi anaknya pengen main pasir, kalau ke pantai nggak ada yang ngawasin, nah di sini ada tuh area pasirnya, lengkap dengan mainan pasirnya juga. Oke, sekian review Ayodhya. Mudah-mudahan terjawab. Worth it nggak sih nginep di sini? Karena ini hotel adalah hotel bintang 5 termurah di ITDC. Catat ya, bintang 5 termurah di ITDC. Jadi menurutku worth every penny. Setiap hari, aku lupa tadi nyeritain, setiap hari Rabu itu ada tari kecak di ramean, di kayak teaternya gitu, open theater. Dan setiap Sabtu malam Minggu itu ada tari barong. Jadi ya buat yang nginep, usahain nginepnya in between Rabu dan Sabtu supaya bisa sekalian ngeliat ada tari tradisional Bali yang ditampilin di hotel, nggak perlu repot kemana-mana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keluarga Isi 5 pamit mundur diri dulu. Ciao.